Pemirsa Men Obsession, bertemu lagi dengan saya Gia Putri. Saya saat ini akan berbincang hangat dengan salah satu rektor inspiratif di negeri ini, yaitu rektor dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Sutarto Hadi. Kami akan berbincang mengenai bagaimana ULM beradaptasi dengan era ketidakpastian saat ini. Ya, seperti kita tahu, kita saat ini sedang berada di menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga akan membahas inovasi yang telah dan akan dilakukan ULM ke depan. Dan tentunya Pak Sutarto Hadi akan membagikan energi positif untuk Indonesia. Penasaran kan? Simak obrolan saya dengan beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami atas nama Men Obsession mengucapkan terima kasih ya Pak untuk Bapak meluangkan waktu berbincang di hari ini, di puasa-puasa hari ini ya Pak. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya Pak. Pak, gimana Pak? Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah lancar nih, hari ke-20 hari ini ya. Saya kalau misalnya berbincang sama Bapak tuh langsung ingat sama ini Pak, makanan sopatin loh Pak, yang pernah kita makan di kampus ULM itu enak banget. Betul. Enak, iya. Kalau bulan puasa ini semuanya serba enak kalau siang hari ya. Iya bener. Sudah buka puasa minum air putih sama kurma udah kenyang sudah. Jadi cuman kayak sugesti itu doang ya Pak. Iya betul. Pak, saat ini kan kita mengalami ini ya Pak, pandemi COVID-19 dan kita sudah melakukan bekerja dari rumah, belajar di rumah itu udah lebih dari 1 bulan lamanya. Dan otomatis dan kampus-kampus juga kondisinya itu bukan hampir lagi, semuanya itu melakukan close down. Nah, kampus pun akhirnya dituntut untuk berpikir keras, beradaptasi dengan keadaan yang tidak pasti ini. Nah, dari ULM sendiri, bagaimana menyiasati atau beradaptasi dengan kondisi saat ini, Pak, baik dalam perkuliahan maupun kegiatan akademik lainnya? Jadi kami sudah melakukan lockdown kampus itu sejak tanggal 16 Maret 2020. Secara resmi kami mengeluarkan surat edaran agar kampus ditutup, tidak ada kegiatan di dalam kampus, kemudian juga belajar dilaksanakan dari rumah. Kemudian juga para pegawai bekerja dari rumah, jadi working from home, learning from home. Dan pada waktu itu kita memperkirakan 14 hari bisa beres, ternyata kita perpanjang, tidak bisa, situasi semakin buruk, kemudian perpanjangan yang kedua, sampai akhirnya saya memperpanjang hingga akhir semester ini, ya tahun akademik 2019-2020, semester genap ini, sampai akhir semester kita belajar dari rumah. Dan saat ini kita sedang melaksanakan ujian akhir semester untuk seluruh mahasiswa di ULM. Pak, kalau misalnya untuk kuliah online itu atau kuliah daring itu sendiri ada kendala nggak sih Pak? Karena mengingat ya Pak, misalnya kan para mahasiswa itu banyak yang pulang kampung gitu kan, terus sudah kayak gitu, mungkin juga keterbatasan untuk membeli kuota untuk internetan, maupun misalnya pada saat kembali ke kampungnya itu tidak ada sinyal. Itu mungkin ada kebijakan tersendiri nggak bagi ULM untuk membantu misalnya kepada mahasiswa yang ibaratnya penghasilan orang tuanya kurang cukup gitu Pak? Ya, jadi pada saat kita mengeluarkan kebijakan untuk menutup kampus itu pada tanggal 16 Maret 2020, memang sebagian besar mahasiswa itu pulang kampung ya, karena tidak ada juga yang bisa mereka kerjakan di tempat kos mereka kan. Jadi ya itu sudah kita perhitungkan sebenarnya akan terjadi kendala-kendala. Tapi alhamdulillah saya memberikan keleluasaan kepada dosen untuk menggunakan berbagai mode pembelajaran. Jadi kalau dia bisa melaksanakan perkuliahan secara online, menggunakan berbagai macam aplikasi yang tersedia, yang disediakan oleh ULM seperti aplikasi Simari, kemudian juga yang kita gunakan sekarang secara umum, Zoom, Google Meet, dan sebagainya itu bisa digunakan. Dan kelihatannya situasi yang memaksa kita ini membuat kita mulanya memang gagap, tapi setelah mencoba 1-2 kali, kelihatannya perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Dan akses internet ternyata cukup bagus sampai ke desa-desa. Memang ada keluhan mengenai pembelian kuota ya. Pulsa, tapi kan kita sudah
mengeluarkan kebijakan juga, ada yang gratisan dari kementerian, kemudian juga kita juga memberikan subsidi kuota pulsa kepada para mahasiswa. Kami bekerjasama dengan beberapa operator, beberapa provider. Nah, kemudian kita tanda tangani MOU ya. Mahasiswa bisa diminta mendaftarkan nomor HP-nya, nama dan sebagainya. Nanti kuota akan langsung dikirim oleh operator yang sudah bekerjasama dengan kami. Jadi sampai hari ini, pada saat kita sudah memasuki ujian akhir semester ini, perkuliahan online itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, kalau seperti itu. Pak, berarti macamnya kuliah online ini, sampai saya juga melihat kalau WLM itu di YouTube itu ada wisudanya tuh secara online. Itu berarti the new normal ya Pak? Iya, jadi kelihatannya kita harus terbiasa dengan keadaan normal yang baru yang berbeda dengan keadaan normal sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi ya. Jadi the new normal itu, keadaan normal yang baru itu antara lain kita harus semakin terbiasa dengan belajar online, bekerja dari rumah, dan sebagainya itu. Saya kira ini sejarah bagi kita untuk pertama kali menyelenggarakan wisuda secara virtual ya, secara online, dan itu bisa dilihat oleh mahasiswa. Ada juga yang protes, kenapa tidak diadakan wisuda secara konvensional? Keadaan tidak memungkinkan untuk itu kan, tapi memang sebagian besar mahasiswa menginginkan tetap diadakan wisuda secara online karena itu merupakan momen yang bersejarah bagi setiap orang ya, momen yang mungkin terjadi sekali seumur hidup. Mereka ingin juga membahagiakan orang tua, melihat bagaimana dia, anak-anak mereka sukses dalam studi mereka di perguruan tinggi ya. Jadi kami tetap membuka opsi bagi yang ingin tetap ikut wisuda konvensional. Kami tetap akan melaksanakan itu, tapi kami belum bisa menentukan kapan itu bisa dilaksanakan. Tentu saja setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, nanti kita akan mengadakan wisuda konvensional, mungkin semacam wisuda raya begitu ya. Betul. Dalam satu minggu, nanti setiap hari kita adakan wisuda untuk menyalurkan keinginan para mahasiswa untuk bisa mengikuti momen yang bersejarah bagi mereka itu. Kalau misalnya untuk yang proses pembelajaran, proses pembelajaran secara daring tersebut, apakah ini menjadi sebagai respon dari revolusi industri 4.0 dan sebagai salah satu bentuk fleksibilitas terhadap perilaku dari kaum milenial, Pak? Jadi sebelum terjadinya pandemik COVID-19 ini, kami ULM memang sudah menyiapkan mode pembelajaran online. Ya, jadi waktu itu memang yang kita kembangkan adalah blended learning. Jadi dia merupakan kombinasi antara belajar konvensional di kampus atau yang sering kita sebut dengan face to face, tatap muka begitu, dikombinasikan dengan pembelajaran online. Memang ini kebijakan ini keluar karena kita melihat ada perubahan yang besar dalam teknologi informasi dan komunikasi. Memang sudah sewajarnya kita mengambil manfaat yang besar dari perkembangan ini. Jadi sudah ada itu kita kembangkan dan sudah berjalan. Nah, rupanya terjadilah pandemik ini. Nah, ini mempercepat proses transfer pembelajaran face to face itu menjadi pembelajaran online. Jadi kami melihat memang dengan adanya program pengembangan program pembelajaran online yang dilaksanakan di kampus itu ternyata memberikan manfaat yang besar. Jadi menyiapkan kita untuk siap ya, menyiapkan kita untuk bisa mengikuti perubahan yang terjadi ini. Jadi boleh dikatakan WLM itu walaupun belum ada pandemik itu sebenarnya sudah memiliki fondasi ya Pak untuk pembelajaran online ini. Dan sudah, bahkan kita bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang lain. Karena ULM itu kan tergabung dalam proyek yang disebut dengan 7-in-1, Islamic Development Bank. Jadi 7 perguruan tinggi di Indonesia, ada ULM, ada Universitas Tanjung Pura, kemudian juga ada Universitas Samratulangi, Unsyah di Banda Aceh, UNESA Surabaya, kemudian UNY di Yogyakarta, UNG Gorontalo. 7 ini sudah bergabung dalam satu proyek yang disebut 7-in-1. Dan salah satu program yang dikembangkan itu adalah pembelajaran online. Jadi sebenarnya kami sudah melaunching ini
Jadi ada mata kuliah yang ditawarkan bagi mahasiswa di luar ULM dan mereka bisa mengambil sesuai dengan keunggulan kami di bidang kajian lingkungan lahan basah. Jadi mahasiswa dari Surabaya, dari Pontianak, dari Gorontalo, dari Aceh, sudah ada yang mengambil mata kuliah kita secara online. Jadi itu tidak ada masalah bagi kami. Kalau boleh disebutkan, tadi kan Bapak mengatakan mata kuliah di luar ULM yang ditawarkan untuk mahasiswa di luar ULM itu contohnya apa saja Pak mata kuliahnya? Misalnya, sebagai contoh misalnya ada dari program studi teknik arsitektur itu kan, ada yang disebut dengan arsitektur lahan basah. Karena konstruksi bangunan-bangunan di lahan basah itu kan berbeda dengan di lahan kering. Dan kita memiliki pakar-pakar di bidang itu dan mereka menawarkan mata kuliah itu kepada orang di luar ULM, mahasiswa di luar ULM yang ingin mengambil atau belajar mengenai hal tersebut. Kemudian kajian dalam bidang pertanian, lahan basah juga ada kan, yang berbeda dengan pertanian di lahan kering. Kemudian juga dalam bidang yang lain-lain juga ada ya. Jadi banyak mata kuliah karena itu diasuh oleh masing-masing dosen di setiap fakultas yang ada di ULM. Ada dari teknik tadi saya sebut, kemudian juga ada dari fakultas pertanian, ada fakultas perikanan kelautan, ada juga dari ekonomi juga ada, ekonomi dan bisnis, marketing. Jadi banyak mata kuliah yang sudah ditawarkan. Dan itu sebenarnya tidak mudah pada waktu itu ya. Karena kita harus membuat materi secara online itu, kemudian itu dievaluasi dulu. Setelah lolos evaluasi baru di launching secara resmi untuk bisa ditawarkan kepada mahasiswa di luar. Dan kita sudah memiliki beberapa mata kuliah itu sebelum pandemik COVID-19 ini. Tapi sekarang ya hampir semua sudah online kan. Ya. Itu tepatnya tanggal pada bulan apa dan tahun berapa Pak? Kalau misalnya yang mata kuliah online tersebut yang ditawarkan di pihak di luar ULM? Sejak kapan? Itu udah lama sekali, sudah 4 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu ya, sudah jalan itu. Jadi sebenarnya Dikti sendiri kan sudah mengembangkan itu juga. Betul. Ya. Jadi sebelum pandemik ini sudah ada program itu di Dikti dan salah satu penilaian akreditasi dan juga penilaian ranking perguruan tinggi itu kan seberapa banyak mata kuliah yang ditawarkan secara online oleh suatu perguruan tinggi. Jadi ini merupakan program nasional. Apakah nanti ke depannya bakal menjadi the new normal dari pembelajaran tatap muka itu porsinya lebih sedikit daripada yang belajar online, Pak? Oh iya betul. Ya sekarang ini kan sudah hampir 70%. 70% lebih ya sudah menggunakan online semua. Karena terpaksa. Kalau sekarang ini kan karena terpaksa. Jadi ke depan ini menjadi lebih fleksibel, terutama bagi dosen yang memiliki kegiatan-kegiatan tridharma yang harus dilaksanakan di luar kampus. Kalau dia tugas keluar, tugas lapangan, penelitian dan sebagainya di keluar kota yang jaraknya jauh dari kampus, tentu dosen tidak bisa mendatangi kampus kan? Betul. Kalau dia sedang on-site ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya pengalaman belajar online ini, perkuliahan menjadi tidak terganggu. Artinya dosen penelitian pada saat dia harus kuliah dia tinggal buka laptop, ada koneksi internet, dia tetap bisa mengajar mahasiswanya, bisa tetap berinteraksi dengan mahasiswa. Saya kira ini sangat banyak keuntungan-keuntungan yang didapat dari belajar online ini. Kemudian belajar online ini kalau materi itu kan bisa direkam sehingga mahasiswa bisa mengulang-ulang sebenarnya materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi inilah keuntungan yang lain. Sehingga satu kali tatap muka kita belum paham, masih ada hal-hal yang tidak kita mengerti, kita bisa mengulang di lain kesempatan, kemudian bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen, bisa lewat misalnya, saya sekarang ini mengembangkan juga ada grup WA, saya dengan para mahasiswa saya, untuk setiap mata kuliah ada satu grup, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bisa diajukan oleh mahasiswa, dan pada saat kita online, pertanyaan tersebut bisa kita bahas, bisa kita diskusikan. Nah inilah keuntungan dari sistem ini.
Berarti ini ya Pak, lebih banyak, kalau boleh dikatakan lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya, dan juga lebih efektif dan efisien ya Pak tentunya. Bapak pernah mengatakan ya Pak, bahwa menargetkan ULM itu memiliki pusat unggulan iptek terbaik di Asia Tenggara ya Pak. Itu progresnya gimana Pak? Dan terganggu nggak Pak dengan peristiwa pandemik ini Pak? Jalan terus ya, bahkan karena seperti ini kan terjadi pandemik ini, kita mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pusat unggulan dalam bidang kajian lingkungan lahan basah. Karena ini kan menjadi semacam tagline lah, semacam program unggulan kita. ULM itu kan berada di suatu wilayah yang sebagian besar daerahnya adalah lahan basah. Jadi kita mengembangkan itu. Jadi misalnya kita mengembangkan produk-produk yang didapat dari lingkungan lahan basah, hasil hutan non kayu misalnya, non timber ya. Jadi kita membuat hand sanitizer, ya. Kemudian juga kita sudah mengembangkan produk-produk yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh menghadapi pandemik ini. Ada bitter honey, kemudian ada produk-produk yang lain, teh kayu manis yang sangat berkhasiat bagi tubuh. Kemudian juga ada kita membuat ekstrak bajakah, kayu bajakah yang sangat terkenal itu karena juara dunia kan oleh siswa dari Kalimantan Tengah itu untuk bisa menyembuhkan kanker. Jadi kita gali potensi-potensi yang ada ini, ya, hasil hutan non kayu itu. Dan sekarang kita sudah kembangkan menjadi produk-produk yang sudah siap dipasarkan. Nah inilah keuntungan lain dari pandemik ini. Dosen semakin kreatif, kemudian penelitian mereka semakin fokus kepada hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pak, tadi bicara soal dengan produk-produk inovasi yang sebentar lagi akan siap dipasarkan, itu rencananya kapan Pak untuk sampai di pasaran? Apalagi kan tadi Bapak menyebutkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu kan sangat dibutuhkan sekali untuk kondisi saat ini. Seperti ini contohnya, ini ada 3G Honey ya. 3G Honey. 3G Honey. Nah, ini 3G Honey ini luar biasa manfaatnya ini. Ya. Jadi dia bisa sebagai antioksidan, anti diabetes, anti inflamasi juga ya. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mencegah stroke, memperlancar peredaran darah dan sebagainya. Jadi ini produk-produk yang kita luncurkan sebelum pandemik ini. Kemudian ada bitter honey juga, madu pahit, ini juga kita sudah launching. Banyak sekali manfaatnya agar masyarakat bisa meningkat daya tahan tubuh, terhindar dari tertular COVID-19. Kemudian juga ada di sini ekstrak bajakah. Ya, kayu bajakah itu berkhasiat untuk menyembuhkan kanker kan, tumor dan sebagainya. Kami produk dalam bentuk ekstrak. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Dan ini semuanya hasil dari satu unggulan iptek yang kita miliki ya. Kemudian juga saya juga ini produk yang favorit buat saya, namanya Foresti ini. Ini Foresti ya. Foresti ini kebetulan teh kayu manis, jadi cinnamon itu. Dan rasanya segar dan bisa juga membuat badan. Kalau kita puasa waktu bersahur itu minum teh ini, satu hari nggak capek kita ya. Nah, karena produk ini. Nah inilah beberapa, sebagian kecil, masih banyak produk-produk yang lain yang kita kembangkan. Dan ini kita launching pada saat ada pandemik ini. Hand sanitizer juga kita kembangkan dan sebagainya ya. Nah itulah beberapa yang kita produksi. Tadi produk-produk yang Bapak sebutkan tadi, apakah nantinya akan diproduksi secara massal? Maksudnya tidak hanya dijual di daerah Kalimantan saja, mungkin ke berbagai daerah lainnya Pak? Atau misalnya bisa dibeli juga secara online mungkin ke depannya? Ya itu rencana begitu. Jadi kita saat ini sedang menyelesaikan pabriknya ya, kita mengembangkan teaching industry. Nanti dengan peralatan-peralatan yang dibantu oleh Dikti ya, sudah ada, bangunan sudah selesai, menunggu peralatan. Kalau sudah diinstalasi nanti kita bisa memproduksi dalam jumlah yang besar ya. Memang saat ini kan kita perlu ketersediaan bahan baku yang cukup agar bisa memproduksi dalam jumlah yang besar. Karena ini pesanan-pesanan sementara sudah berdatangan ya, kita kewalahan juga ini. Udah PO ya Pak? Pesan-pesan ya. Jadi nanti kita bisa kirim. Jadi mereka berpesan, langsung kita kirim ke alamat mereka ini ya. Nah ini semuanya ini ya. Nah, harganya terjangkau nggak nih Pak? Wah harganya terjangkau tentu saja, murah ya. Yang penting khasiatnya, murah dan berkhasiat. Oke, luar biasa sekali. Berarti semuanya udah hak paten ya Pak? Udah dipatenkan?
Sebagian sudah kita patenkan, sebagian dalam proses. Kalau misalnya ke depan akan ada lagi penelitian lagi nggak Pak, produk-produk yang ke depan akan di launching Pak, yang sedang Terus dalam tahap? Terus lakukan terus ya. Ada selain jenis-jenis akar-akaran begitu juga ada tumbuhan-tumbuhan berkhasiat obat. Itu terus kita teliti ya. Insya Allah nanti ke depan kalau setelah melalui pengujian di laboratorium dan terbukti, nanti tentu kita akan buat produk. Ya, produk itu kalau sudah di launching ke pasar kan kita harus juga melihat bagaimana rasanya, kemudian bagaimana khasiatnya dan sebagainya macam, itu kan perlu penelitian di laboratorium. Ya, itu yang penting. Ya, tapi kita terus melakukan inovasi dan saya memberikan insentif kepada para dosen yang kreatif, yang inovatif. Jadi kalau ada temuan-temuan seperti ini, kalau ada paten, kita akan dukung mereka dengan memberikan insentif. Kemudian kalau mereka bisa menulis hasil temuannya dalam publikasi internasional, kita juga beri insentif. Atau mereka menulis buku, kami juga memberikan insentif. Ini salah satu upaya dari pihak rektorat, pimpinan universitas, bahwa kami hadir di tengah-tengah para dosen dan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa dan dosen yang memang betul-betul kreatif, ya teman-temannya memberikan manfaat besar buat kehidupan kita. Betul. Berarti ini juga ya Pak, ibaratnya kayak Bapak kan menargetkan kalau misalnya jurnal internasional kan terus bertambah, terus meraih gelar profesor juga terus bertambah. Mungkin ini juga salah satu triggernya ya Pak, kebijakan dari Betul. kampus. Saya antara lain juga mendorong terutama dosen-dosen muda yang sudah doktor, terutama mereka yang alumni luar negeri, itu kita pacu untuk segera usul agar bisa menjadi profesor ya. Pertama memang kami melihat bahwa universitas itu perlu regenerasi kepemimpinan ke depan. Oleh karena itu yang muda-muda perlu dipersiapkan agar nanti estafet kepemimpinan setelah saya ini bisa berganti kepada mereka. Anak-anak muda itu yang sangat pandai, cerdas, yang kreatif, inovatif, memimpin perguruan tinggi ini ya. Pertama mempertahankan akreditasi A itu ya kan, kemudian yang kedua kita meningkatkan untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional, kemudian pusat unggulan IFTEK yang sudah kita rintis ini bisa menjadi pusat unggulan IFTEK yang diakui di dunia, minimal di Asia Pasifik. Kalau untuk kajian lahan basah memang kita sudah cukup diakui, terutama oleh beberapa perguruan tinggi di Australia yang mereka mengirim mahasiswanya untuk summer course di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, dan kita menyambut mereka dengan baik. Jadi ada sekelompok mahasiswa setiap tahun, mereka selalu berkunjung ke tempat kami ya, KULM ini, untuk melakukan kegiatan beberapa minggu di sini. Nah ini karena pandemik saja mereka tertunda kedatangannya di Banjarmasin. Iya, karena kan dilarang ya untuk keluar dan masuk negara gitu ya Pak. Betul. Pak, kalau misalnya tadi Bapak mengatakan kan menargetkan untuk akreditasi internasional ya Pak. Dengan adanya pandemik ini gimana Pak? Terganggu nggak Pak proses tersebut Pak? Kita tetap mengusulkan. Jadi ya, artinya dokumen-dokumen itu penting dipersiapkan ya. Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan akreditasi itu kan kita harus siapkan dari sekarang. Dan saya sudah perintahkan ada beberapa prodi di Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian juga di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang dosennya cukup banyak ya, dan sudah banyak doktor juga agar mereka segera mengusulkan. Ini ada program baru yang di-launching oleh Kementerian ya, Dikti, untuk hibah akreditasi internasional. Jadi kita sudah mengusulkan juga. Kalau target dari Bapak maunya kapan Pak? Maksudnya secepatnya. Jadi setelah ini kita luncurkan, kita usulkan. Jadi persiapan segera dilakukan. Kemudian kalau sudah siap, nanti kita mengirim dokumen ke lembaga-lembaga penilai akreditasi internasional. Itu kan tidak di dalam negeri, itu di luar negeri ya. Ya. Jadi kita kirim nanti dokumen dan mereka akan visitasi ke tempat kita. Kalau di era pandemi saat ini gimana Pak dengan respon yang mahasiswa baru yang masuk ke ULM, terus minatnya seperti apa Pak? Banyak nggak Pak yang fakultas yang paling diminati itu apa? Oh, kita sudah melaksanakan penerimaan jalur undangan ya, SNMPTN itu sudah diumumkan, jumlah peminatnya sama seperti tahun-tahun yang lalu, bahkan cenderung meningkat ya.
tidak ada masalah dengan pandemi karena orang walaupun pandemi ini ada terjadi tetap orang ingin kuliah kan, Iya benar. Semua terutama. Ya. Itu sudah kita laksanakan penerimaan jalur SNMPTN dan mereka sudah daftar ulang. Ya, fakultas-fakultas yang banyak diminati itu antara fakultas ekonomi dan bisnis, itu selalu akuntansi, kemudian manajemen. Kalau di fakultas MIPA itu ada program studi farmasi. Kalau di fakultas kedokteran itu ada pendidikan dokter, kemudian kedokteran gigi ada pendidikan dokter gigi, kemudian teknik juga ada ya. Jadi dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Itu prodi-prodi yang banyak sekali diminati oleh calon mahasiswa. Mayoritas berarti masih dari daerah Banjarmasin ya Pak? Kalau di luar masih? Seluruh Indonesia ada mendaftar, tapi terbesar memang sekitar 60% itu pendaftar dari Kalimantan Selatan, kemudian ada sekitar 25% dari Kalimantan Tengah. Kemudian provinsi yang ketiga yang terbanyak mendaftar di tempat kita itu ada dari Kalimantan Timur. Jadi Kalsel, kemudian Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur. Nah selebihnya itu ada dari Sulawesi juga banyak, Sumatera itu dari Sumatera Utara, Medan, dari DKI Jakarta juga ada yang mendaftar ke tempat kami, Surabaya, Jawa Timur, Malang, hampir seluruh provinsi ada mendaftar di tempat kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Dengan promosi yang kita laksanakan selama ini ya, kita ikut pameran pendidikan di Jakarta, kemudian juga kami diundang ikut pameran pendidikan di Thailand, kemarin ikut pameran pendidikan di Belanda, di Belgia. Alhamdulillah minat dari mahasiswa itu semakin besar. Bahkan dari luar negeri juga ada. Alhamdulillah Pak. Luar negeri dari mana itu Pak? Ada dari Thailand, dari Filipina, sementara ini yang sedang belajar ya, Turkmenistan juga ada ya. Oke Pak. Malaysia juga ada ya. Malaysia. Subhanallah, berarti ULM makin mengglobal ya Pak citranya. Alhamdulillah. Benar-benar jadi universitas lebih maju. Pak, kalau misalnya interaksi ULM sendiri dengan masyarakat sekitar itu di tengah pandemi ini seperti apa Pak? Mungkinkah ada kebijakan dari ULM untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena imbas Pak dari pandemi ini? Yang pertama kita lakukan pada saat wabah ini terjadi di Kalimantan Selatan, kami membuka membuka kesempatan bagi para sivitas akademika yang ingin menyumbang. Kita buka rekening, ada rekening untuk tanggap bencana itu. Ya alhamdulillah respon dari para dosen dan para pegawai itu sangat besar. Ya, mereka memberikan sumbangan. Kemudian sumbangan itu kami berikan kepada Satgas COVID dari kampus. Apa yang mereka butuhkan? Ternyata pada saat itu yang mereka sangat perlukan adalah alat pelindung kesehatan itu ya. APD, alat pelindung diri. Jadi kemudian sumbangan itu kita salurkan kepada mereka, kemudian digunakan untuk memesan bajunya, kemudian juga masker, memesan pelindung dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian juga untuk mahasiswa yang masih tinggal di asrama, di kampus ya, tidak bisa pulang kampung dan mereka terdampak secara ekonomi, kami juga menyalurkan bantuan. Jadi ada inisiatif yang diberikan oleh masing-masing fakultas, pimpinan fakultas, dan sivitas akademika di fakultas, paket itu langsung disalurkan, kemudian dari pihak universitas juga langsung disalurkan kepada mereka. Jadi ini kami harapkan bisa meringankan beban ya, saat ini ditanggung oleh para mahasiswa itu. Kalau boleh dijabarkan Pak, bantuannya dalam bentuk apa Pak yang disalurkan kepada mahasiswa tersebut Pak? Mahasiswa kami memberikan bantuan paket sembako, ada kasih beras, ada gula, ada supermie juga, Indomie ya. Ya semua lah, makanan sarden seperti itu, ada yang telur dikasih. Ya alhamdulillah mereka sangat berterima kasih dan sangat bersyukur atas kepedulian para dosen kepada mereka. Benar Pak, karena saat pandemi seperti ini tuh pemerintah tuh memang tidak bisa bekerja sendiri gitu kan. Emang butuh seperti peran-peran dari perguruan tinggi seperti ULM Pak untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak yang disebabkan oleh pandemi ini Pak. Kalau setiap musibah itu kan pasti ada hikmah ya Pak. Lalu apa hikmah yang bisa Bapak ambil dengan kejadian pandemi ini Pak? Saya melihat percepatan belajar online itu luar biasa ini responnya ya. Jadi
yang dulu dosen mungkin agak segan, tidak terbiasa menggunakan belajar secara daring, tidak terlalu sering menggunakan komunikasi via internet, menggunakan laptop dan sebagainya. Sekarang ini nampaknya kita sudah semakin terbiasa dengan mode pembelajaran seperti ini. Artinya begini ya, kalau suatu saat dosen itu dia memiliki kegiatan-kegiatan tridharma yang mengharuskan mereka keluar daerah, ya, artinya perkuliahan tidak harus terganggu. Perkuliahan bisa tetap berjalan tanpa kehadiran dosen di depan kelas. Artinya dia tetap hadir, tapi melalui komunikasi internet ini, melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui Simari, dan sebagainya itu. Ini hikmah yang kita dapatkan. Ya. Kemudian ya juga the new normal itu kita menjadi terbiasa bekerja sendiri, ya, tanpa harus ngumpul kan? Betul, Pak. Itu menurut saya lebih efektif, karena kebiasaan kita kalau ngumpul ya seringkali bukan kerja tapi lebih banyak ngobrol ya. Benar. Kalau begini kita mau ngobrol sama siapa kan? Iya benar. Tulisan bisa selesai, persiapan materi bisa dilakukan dengan baik, kemudian kita bisa lebih banyak membaca literatur terbaru. Nah ini hikmahnya. Kemudian juga tentu saja dalam hal ini kita menjadi semakin sering ketemu dengan keluarga. Ya kalau dulu kan pagi berangkat, sore pulang. Sekarang pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah, malam di rumah. Ya tinggal kebosanan aja lagi ya. Nah Pak, kalau bicara soal kebosanan nih Pak, karena misalnya kayak Bapak gitu kan, Bapak kan sangat aktif, bahkan Bapak pernah berkata ya, hari libur saja Bapak ke kampus gitu. Itu kan otomatis kan dengan pola perubahan perilaku atau bukan ya, perubahan keadaan seperti ini yang hampir 180 derajat itu kan kalau misalnya kita nggak memaintain manajemen stres, kita bisa stres ya. Nah, bagaimana cara Bapak itu memanage agar kesehatan fisik maupun mental Bapak itu terjaga, Pak? Saya ini jadi lupa tanggal nih, lupa hari, lupa tanggal. Kemarin ada itu libur Waisak ya. Karena walaupun seperti ini, saya menyempatkan juga pergi ke kampus untuk menandatangani dokumen-dokumen. Karena ada surat-surat yang harus ditandatangani dengan tanda tangan basah itu oleh rektor ya, pimpinan. Jadi saya mampir ke kampus. Saya pergi ke kampus, nggak ada orang di kampus, ada satpam saja. Kalau saat kampus memang tidak ada orang, tapi kan aneh sepertinya kok ini seperti libur. Saya tanya, kenapa kok nggak ada orang di kampus? Biasanya ada beberapa staf yang membantu saya untuk menyelesaikan dokumen. Hari ini libur Pak katanya. Saya sampai lupa hari libur. Nggak ingat lagi hari tanggal, nggak ingat lagi ya. Nah itu. Tapi saya melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk mengatasi kebosanan dengan menyalurkan hobi. Ya. Hobi saya kan biasalah baca buku, ya buku-buku yang selama ini dibeli nggak sempat terbaca, jadi terbaca. Kemudian kami juga bikin bioblog, memelihara ikan, ya. Kemudian juga coba-coba pelihara ayam di halaman belakang rumah. Itu hobi, bukan untuk sih sebenarnya, karena dengan seperti itu kita merasakan hari-hari kita menjadi lebih bermanfaat, ada kesibukan-kesibukan yang bisa membunuh kebosanan. Ya. Kemudian juga sering buka-buka channel YouTube. Lama nggak dengar lagu-lagu lama, ya, saya buka lagi, asik juga. Jadi ada lebih banyak waktu untuk hiburan juga. Benar. Ya. Jadi lebih banyak me time juga ya Pak dengan adanya kejadian seperti ini ya Pak ternyata. Betul. Nanti mungkin juga bakal ada buku Membingkai Bayang-Bayang jilid 2 mungkin. Ya, sedang dipersiapkan. Bapak pernah cerita, kalau misalnya di kampus itu kan Bapak melihara burung ya Pak, merpati ya, itu kabarnya gimana Pak? Jadi saya melihara mulanya 20 ya, 10 pasang gitu ya, merpati itu. Sekarang jumlahnya udah lebih 400. 400 ekor. Ya, sudah banyak sekali. Kemudian di kolam itu di kampus saya juga pelihara angsa, ada bebek ya. Jadi sekarang ini mereka jadi penguasa kampus, jadi burung-burung, mereka bebek berterbangan. Mungkin karena nggak ada orang, sepi di kampus ya. Ya jadi angsa dan bebek itu jadi semakin bagus, berkeliaran sangat cantik. Kalau kemarin ada teman saya bikin videonya itu bagus sekali ya. Ada saya share di
di FB saya itu. Tapi sehat-sehat tuh Pak, kan karena mungkin kan pandemi jadi ada terbengkalai atau tetap sehat gitu Pak? Ada petugas yang kasih makan tiap pagi dan sore. Jadi nanti dia datang kasih makan pagi-pagi, nanti sore-sore dia kasih makan lagi. Jadi tetap aman lah, nggak masalah ya. Ini saya mau nanya ini yang penting banget karena di era sekarang ini kan yang kita butuhkan adalah energi positif ya Pak. Mungkin ada ingin yang Bapak sampaikan untuk menyemangati kita semua agar kita tuh memiliki energi positif dan kita tuh yakin bahwa bad day itu pasti berlalu Pak. Bahwa setiap ada kesusahan bakal ada kemudahan. Mungkin ada yang ingin Bapak ungkapkan untuk memberikan kita semangat yang positif Pak, energi yang positif. Ya pertama kita harus tetap semangat ya, kemudian tidak perlu terlalu cemas ya. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan tetap di rumah. Kalaupun harus keluar, tentu saja kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, jaga jarak, menggunakan masker, dan kalau tidak perlu banget ya tidak usah keluar rumah. Ya, itu yang penting. Kemudian tadi saya bilang kita harus kita ingat kembali ya, kita punya hobi-hobi karena kesibukan nggak bisa dikerjakan ya. Nah itu membahagiakan, bagi saya itu membahagiakan. Dulu saya senang sekali pengen pelihara ayam, saya pelihara ayam, jadi tiap hari kasih makan ayam itu menyenangkan. Kemudian pelihara burung, pelihara ikan, itu ternyata menjadi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan juga bermanfaat untuk ketahanan pangan keluarga ya. Ya, kemudian juga ada orang yang suka berkebun, lakukanlah kegiatan itu. Berkebun, nanam bunga atau nanam sayuran. Kalau sehari-hari kita lihat bagaimana tumbuhan itu tumbuh, ya itu senang. Apalagi kalau sudah panen. Ya kemarin aja saya pergi, ada rumah saya yang lama saya tidak tengok, ada kebun di belakang, ternyata sudah berbuah, ada jambu agung di sana. Wah luar biasa. Dimakan untuk buka puasa itu rasanya segernya luar biasa. Jadi banyak hal yang selama ini kita lupa karena kesibukan bisa kita gali kembali. Ya, kesibukan itu ada yang punya bakat menulis, ya dikembangkanlah bakat menulis itu ya. Kalau perlu bisa diterbitkan menjadi buku. Siapa tahu menjadi bestseller kan? Benar. Nah, menjadi tambahan penghasilan juga buat kita. Saya juga berharap Pak, mungkin kita bisa ini ya Pak, wawancara secara langsung lagi Pak, bertemu Pak. Betul ya, mudah-mudahan bisa ke Banjarmasin ya. Iya Pak, amin Pak, amin ya robbal alamin. Sekian wawancara saya dengan Rektor ULM Bapak Suparto Hadi. Tetap semangat, tetap produktif, dan di rumah saja. Sampai jumpa.